Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kehadiran saya di sini adalah untuk menyatakan dari perspektif universitas, maka bila seorang ilmuwan menyampaikan opini akademiknya, maka dia dilindungi oleh ruh dari universitas, yaitu kebebasan akademik. Dan kalau sampai dikriminalisasi, itu pasti akan merugikan bukan hanya yang bersangkutan, tetapi semua kaum intelektual. Saya ingin mengawali dengan merecall pidato Bung Hatta di Universitas Indonesia tahun 57, dan pidato itu menjadi buku. Judulnya adalah Tanggung Jawab Moral Kaum Inteligensia. Nah, isinya yang paling relevan dengan hari ini adalah Bung Hatta mengatakan mandat universitas itu harus menciptakan manusia Indonesia yang berkarakter, yaitu yang seperti apa? Yang mencintai kebenaran, yaitu yang berani mengatakan hal-hal yang tidak benar sebagai tidak benar. Dan kalau kita melihat tagline-nya kebebasan akademik, maka secara filosofis kebebasan akademik itu adalah hak kodrati bagi universitas dan para ilmuwannya. Kalau kodrati itu artinya yang tidak bisa diderogasi oleh siapapun, dikurangi, ya, dihilangkan, tidak boleh, bahkan oleh negara. Nah, universitas itu adalah suatu lembaga otonom yang berada di jantung hati masyarakat. Begitu kata Magna Carta Universitatum. Dan universitas itu bertanggung jawab atas kehidupan dunia dan juga masyarakat di sekitarnya. Setiap warga masyarakat memiliki persoalan-persoalan, maka universitas harus meresponnya. Nah, oleh karena itu, universitas disebut sebagai gerakan moral. Jadi, kalau ada akademisi seperti Bang Saiful menyampaikan pendapat akademiknya, maka dia tidak sedang berpolitik praktis. Dia itu sedang menjalankan mandatnya sebagai bagian dari gerakan moral. Begitu. Universitas itu mengapa disebut sebagai lembaga otonom? Karena fungsinya sangat khusus, yaitu yang utama memproduksi ilmu pengetahuan. Tanpa ada kebebasan akademik, maka tidak akan tercipta produk-produk sains, teknologi, rekomendasi dalam berbagai bidang sosial humaniora yang memberikan solusi-solusi bagi berbagai persoalan yang ada di dalam masyarakat. Nah, oleh karena fungsi khusus itu, maka universitas di dalamnya tidak boleh ada kepentingan politik dan uang. Dan begitulah mengapa lembaga universitas itu tidak bisa disamakan dengan lembaga apapun, lembaga politik maupun bisnis enterprise, karena fungsi khususnya itu. Yang kedua, tugasnya adalah mengembangkan budaya akademik, yaitu mengedukasi warga masyarakat agar mereka berpikir rasional dan bertindak rasional. Itu juga tanggung jawab universitas. Jadi tidak boleh bicara sembarangan tanpa ada data, tanpa ada argumentasi, referensi gitu ya. Nah, gagasan otonomi universitas itu jauh sebelum Magna Carta Universitatum di Bologna sudah dikumandangkan oleh para pendiri bangsa kita di Konferensi Pendidikan 1957 di Solo. Pada waktu itu yang hadir adalah Presiden Soekarno sendiri, Mr. Supomo, Ki Hajar Dewantoro, Sunario, Kolopaking. Mr. Supomo itu mengatakan universitas itu jangan tunduk di bawah jawatan pemerintah, karena akan tidak bisa mengembangkan sayapnya setinggi-tingginya. Bahkan Mr. Supomo itu ketika menjadi rektor UI 5154 mengatakan UI, pesannya kepada UI ya, harus mengembalikan zaman keemasan Sriwijaya, karena Sriwijaya itu adalah
pusat ilmu pengetahuan mancanegara. Jadi orang dari berbagai bangsa itu datang ke Sriwijaya untuk belajar. Saya kira mandat itu belum pernah kita capai sampai hari ini. Kemarin kalau nggak salah ada berita ya Mas Burhan, ada seorang profesor di Harvard mengatakan pendidikan di Indonesia ketinggalan 128 tahun dari negara-negara maju. Nah itu ya persoalan kita. Kenapa? Karena ini nggak boleh bicara para ilmuwannya. Jadi bagaimana posisi universitas dan negara? Negara itu, pemerintah, fungsinya hanyalah steering, mengatur, bukan mengintervensi gitu. Nah, otonomi universitas, kebebasan akademik itu dalam bidang apa? Pertama, dalam bidang ketika seorang ilmuwan menjalankan tugas-tugasnya, mengajar, meneliti, membuat publikasi, bicara kepada masyarakat tentang temuan-temuannya, pemikiran-pemikirannya, gitu ya. Yang kedua adalah dalam bidang tata kelola. Bagaimana universitas itu yang di dalamnya ada uang publik, karena ada banyak uangnya mahasiswa kan, itu dikelola secara transparan, akuntabel gitu ya. Jadi kalau ada orang tua mahasiswa tanya, uang dari anak saya itu dipakai buat apa? Nah, di dalam universitas otonom, maka filosofinya adalah uang tidak boleh dihabiskan, tetapi dikelola untuk sebesar-besarnya kepentingan akademik, untuk riset, untuk penmas, publikasi, dan lain-lain. Nggak boleh untuk jalan-jalan ke luar negeri oleh para pimpinannya gitu ya. Ada seorang tokoh namanya Henri Armand Giroux, seorang Prancis ya, namanya sih, tapi dia orang Kanada. Dia tokoh dalam bidang pedagogi kritikal. Dia bilang, hari ini kalau di universitas itu masih saja cara pengajarannya itu dua arah. Jadi dosennya bicara, mahasiswanya dengerin dari awal sampai akhir ya. Itu dia bilang hanya akan menghasilkan robot-robot tumpul. Jadi pedagogi kritikal menginginkan agar dosen-dosennya bersama mahasiswa pergi kepada masyarakat, lalu bersama-sama dengan masyarakat menghasilkan ilmu pengetahuan. Jadi orang universitas jangan merasa lebih pintar, paling pintar. Nggak ada. Di masyarakat itu banyak akademik, banyak tokoh-tokoh publik, intelektual publik, dan juga rakyat sendiri punya ilmu pengetahuannya sendiri ya. Bagaimana bisa mereka memiliki sistem pengetahuan, cara berpikir, cara berhukum, yang tinggal di hutan, di danau, di sungai, di pantai, itu punya pengetahuan-pengetahuannya sendiri. Nah, jadi tugasnya ilmuwan itu adalah bersama dengan mereka mengidentifikasi ilmu pengetahuan masyarakat, lalu menuliskannya di buku dan untuk dipelajari. Jadi, mengapa seorang ilmuwan harus mendapatkan akses kepada kebebasan akademik? Tadi, pertama, karena filosofinya universitas itu memang lembaga khusus dan punya roh yaitu kebebasan akademik, sama seperti ABRI, Sabta Marga, ruhnya. Kalau ilmuwan itu ruhnya adalah otonomi, kebebasan akademik itu. Yang kedua, kebebasan ini harus diberikan supaya mereka bisa menghasilkan ilmu pengetahuan yang frontier, riset-riset yang luar biasa. Tapi sekarang kan enggak ya, karena kan dibatasi dananya untuk program-program yang tadi sudah disampaikan oleh Bang Saiful, program-program yang kurang jelas gitu ya, atau tidak jelas. Nah, tentu saja kebebasan akademik ini beririsan dengan persoalan-persoalan negara hukum, hak asasi manusia, kebebasan berekspresi, berpendapat, tentu saja beririsan dengan itu. Tetapi ada kekhususannya ketika seorang ilmuwan itu bicara kepada publik. Oleh karena itu, sebagai kata akhir dari saya, ilmuwan yang menyampaikan kebebasan akademiknya, dia dilindungi oleh ruhnya sebagai bagian dari universitas dan tidak layak untuk dikriminalisasi. Terima kasih.
Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadinya saya mau di bawah, cuma nanti nggak kelihatan ya, karena di belakang masih banyak kawan-kawan kita. Saya barangkali mau memulainya dengan cerita sedikit. Ada satu trip baru minggu lalu saya ke Brazil untuk berbicara soal anti-authoritarian playbook. Nah, jadi 7 menit ya, saya coba sampaikan 3 hal. Pertama, saya mau cerita itu. Ibu-ibu dan bapak-bapak, kawan-kawan, kalau sekarang masih ada di antara kita yang masih ragu-ragu gitu untuk bilang, ini negara kita benar sudah tidak demokrasi. Saya mau meyakinkan ibu-ibu, bapak-bapak, kawan-kawan bahwa negara ini memang otoritarian. Ini bukan demokrasi lagi. Referensi ilmiahnya banyak, makanya ketika kasusnya Mas Saiful Mujani, kemudian Ferry Amsari, kemudian Ubedillah Badrun muncul, rasa-rasanya, jadi saya pas baca buku itu jadi workshop gitu ya, nanti lagi diterjemahkan sama teman-teman, nanti kita bikin seri workshop untuk mahasiswa dan untuk anak-anak muda tentang itu, tentang gimana cara melawan otoritarianisme. Waktu saya baca buku itu referensinya banyak sekali dari tentu saja referensi ilmiah, tapi dipaparkannya dengan cara-cara yang sangat engaging gitu, untuk menjelaskan bahwa fenomena yang kita alami sekarang ini betul-betul sesuatu yang menjadi resep bagi banyak sekali pemimpin otoriter. Makanya saya pas baca buku itu, setiap lembarnya saya manggut-manggut nggak sadar, karena saya melihat fenomena yang sama terjadi di sini. Dan buku itu juga kemudian mencontohkan case studies. Misalnya ternyata apa yang dilakukan joget-joget misalnya, joget-joget aja nih dari masa pemilu, itu juga dilakukan di Filipina, di Brazil dengan Bolsonaro, Milea dan seterusnya. Nah, tapi yang menarik yang sesuai dengan diskusi hari ini adalah ada playbook nomor 3. Jadi playbook itu apa ya terjemahannya? Mungkin kita bilang saja resep para penguasa otoriter. Nah, yang mereka saringkan itu ada 8. Yang paling menarik buat saya nomor 7. Judulnya adalah War on Dissent. Jadi semua pemimpin otoriter yang mereka identifikasi, jadi kemarin tuh workshopnya kami ada 40 orang kira-kira dari 20 negara. Tapi buku itu dibuat dari tahun-tahun sebelumnya dari banyak sekali negara. Sehingga kemudian diceritakan bahwa War on Dissent itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh banyak sekali otoriter di seluruh dunia. War on Dissent adalah menyerang oposisi dan orang-orang yang memberikan kritik. Kenapa diserang? Tentu saja karena orang-orang yang mengkritik sesungguhnya sedang mengungkapkan kebenaran yang harusnya bagi pemerintah yang otoritarian ditutupi. Nah, caranya teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak, biasanya itu ada 4. Caranya itu adalah pertama, tekanan aspek hukum. Persis yang dialami oleh Mas Saiful Mujani, Ferry Amsari, Ubedillah Badrun. Tapi jangan lupa, paling tidak ada 703 anak muda. Jadi ini bukan sesuatu yang baru. Jadi saya mau bilang justru bahwa kita jangan kemudian menjadi takut. Karena ini adalah sesuatu yang disengaja, metodologis, resep yang sama di banyak sekali negara untuk membuat kita takut. Jadi misalnya nih, kalau saya setuju dengan Bang Mulya tadi yang bilang bahwa bawa aja ke pengadilan, sekalian kita buka sebenarnya apa saja perilaku pemerintahan yang sekarang untuk kita bisa bilang bahwa memang harus diturunkan. Wow. Saya mau cerita sedikit, satu hukum ya, sebelum nanti saya cerita sedikit soal pasalnya. Yang kedua secara fisik, jangan lupa kawan kita Andri Yunus adalah mantan mahasiswa saya di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Dulu dia ketua BEM, yang kemungkinan besar mata kanannya akan buta permanen karena diserang dengan air keras. Tapi dia nggak sendiri, juga sudah banyak yang lainnya yang mungkin juga tidak terekspos di media massa. Model yang ketiga adalah serangan digital. Siapa di sini yang pernah kena serangan digital? Diledekin, mungkin hacking, mungkin doxing. Saya mau bilang buat teman-teman, adik-adik yang
kena serangan digital yang cuma, maaf ya saya bilangnya cuma, tiap orang kapasitasnya beda-beda, tapi cuma ngeledek-ngeledekin gitu ya. Kalau kami sih banyak sekali seperti itu, tapi saya mau bilang don't take it personally, karena mereka semua dibayar. Jadi kalau ada yang ngeledekin kalian, jelek lo misalnya gitu, oh saya sih udah kenyang banget dibilang apalah segala macam, tapi don't take it personally. Dan saya juga mau bilang, kita nih nggak ngapa-ngapain aja bisa dicokok. Jadi jangan takut, jangan memfilter kata-kata. Menurut saya ya, kita harus hati-hati dalam arti, saya sekarang lebih aware kalau ada orang naik motor lewat dan seterusnya. Hati-hati itu perlu. Bawa ember atau enggak, bawa nggak tahu apaan. Tapi jangan jadi filter, jangan membuat filter sendiri. Karena seperti yang saya katakan, kita nggak ngapa-ngapain juga bisa kena. Kalau mereka mau, kalau penguasa yang otoriter itu mau. Sebagai contoh, kawan-kawan kita 703 mahasiswa, maksud saya Gen Z lah, sebenarnya udah ada yang lulus dan seterusnya ya. Itu paling banyak karena ada statistiknya. Kalau teman-teman mau ngedownload dari websitenya YLBHI, dari Komisi Pencari Fakta Agustus 2025, paling banyak karena itu memang ada yang paling banyak ketiga sih, pasal penghasutan. Pasal penghasutan dan pasal makar memang belum ada yang kena. Tapi kita bisa berdebat soal makar, tapi orangnya di sini nggak ada ya. Jadi saya kira karena waktunya nggak banyak, saya nggak akan panjang di situ. Tapi bahkan pasal makar pun teman-teman, sebenarnya tuh kalau saya lihat di ini di media sosial disampaikan katanya genealoginya itu aja salah ya, pakai istilah genealogi ya nggak sih? Lihat ya, tapi etimologinya itu yang benar. Sebenarnya kata makar itu adaptasi, tapi konsep awalnya adalah bahasa Belanda yang sebenarnya anslah. Jadi membutuhkan serangan konkret, serangan fisik, nembak gitu misalnya. Waktu Soekarno ditembak di depan Percik dulu misalnya, nah itu bisa kena makar. Tapi kata-kata sebenarnya belum masuk situ, tapi oke lah. Kita tidak perdebatkan di sini, barangkali di forum lain bisa kita perdebatkan. Tapi yang saya mau katakan, itu sebenarnya cara untuk mengganggu kita, mendistraksi kita, membuat kita takut. Nah itu yang dinamakan sebenarnya weaponization of law. Hukum sedang digunakan sebagai senjata oleh penguasa yang otoriter. Senjatanya itu sangat-sangat ampuh, karena mungkin kita akan bisa bilang oke, kita lawan di pengadilan, tapi dampaknya bahkan bagi orang-orang seperti Mas Saiful Mujani adalah terdistraksi, konsentrasinya, pekerjaannya mungkin nanti akan banyak sekali terdistraksi. Nah ini terakhir, 7 menitnya sudah tinggal setengah menit lagi. Saya mau bilang juga, jadi kalau misalnya tadi ada pertanyaan dari Mas Saiful Mujani soal, jadi sebenarnya secara ada pelanggaran konstitusional nggak sih yang dilakukan oleh pemerintah sekarang? Jelas ada. Saya suka bilang ini RIP Hukum Tata Negara, Mas Saiful. Bagaimana menjelaskannya? Ada menteri, ada direktur-direktur BUMN, ada preman yang menghadap Seskap. Bagaimana menjelaskannya secara hukum tata negara? Gak bisa saya. Tadi malam saya baru ngeluh sama mahasiswa curhat gara-gara itu. Bagaimana menjelaskannya undang-undang yang diubah belakangan hanya untuk menjustifikasi setelah perilaku yang salah secara konstitusional dilakukan. RIP Hukum Tata Negara. Sistem kita diacak-acak oleh pemerintahan Prabowo. Masyarakat kita juga diacak-acak, dibuat takut, diledek-ledekin, dibilang antek asing. Saya mau bilang terakhir teman-teman, kalau misalnya ada keraguan, ada ketakutan, saya mau mengafirmasi untuk melepaskan pikiran itu, karena itulah yang diinginkan oleh penguasa otoriter. Itu adalah authoritarian playbook yang harus kita lawan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya setuju sekali karena katanya pertahanan yang paling kuat adalah menyerang, dan presentasinya tadi kan
dalam bentuk penyerahan yang sangat penuh dasar. Itu seperti kata kaum muda yang ditangkap, teman-teman muda kita yang ditangkap, semakin ditekan semakin melawan. Saya pikir Pak Sarul jadi sedang mempertunjukkan itu juga, sedang memberikan contoh bahwa ketika kita ditekan, kita harus semakin melawan. Ketika ada ancaman kriminalisasi atas sebuah ucapan, kita tidak surut, justru kita mengatakan kami punya banyak sekali bukti ilmiah, akademis dan apapun itu, dan fakta-fakta bahwa yang kami katakan itu benar. Nah, kalau kita lihat kebebasan akademik tentu saja sangat berkaitan dengan demokrasi. Apa buktinya? Yang pertama, saya mau bilang Hitler. Kita masih ingat bahwa dia bukan hanya otoriter tapi juga totaliter. Hitler ketika berkuasa mengatakan pendidikan universal adalah racun yang paling merusak dan menghancurkan. Ia kemudian menunjuk seseorang kepercayaannya sebagai menteri pendidikan, dan kemudian menteri pendidikan ini memilih rektor untuk universitas Jerman, mirip seperti di Indonesia ya, meskipun di Indonesia sahamnya baru tanda kutip 35%. Kemudian sesudah itu apa yang dilakukan? Mereka mengumumkan bahwa dasar masa depan untuk semua studi di universitas Jerman adalah teori rasial Nazi. Jadi penunjukan pimpinan institusi pendidikan sebetulnya adalah untuk menyeragamkan apa yang diajarkan dan menyeragamkan kepada pikiran rezim. Dan tentu saja sesudah itu 45% anggota fakultas dari universitas sana digantikan oleh Nazi, dipecat dan digantikan oleh Nazi. Hal yang serupa juga terjadi di Hungaria yang kita saksikan baru turun itu. Viktor Orban membongkar kemandirian lembaga akademik seperti universitas dan akademi ilmu pengetahuan di Hungaria dengan ancaman bahwa mereka itu punya ideologi liberal sedangkan Hungaria tidak. Ini mirip sekali di Indonesia yang selalu memperdebatkan bahwa apa yang dilakukan rakyat itu bukan berideologi Pancasila, padahal kita bisa terdebat Pancasila yang mana. Saya sudah selalu ingin bilang dan selalu bilang bahwa Omnibus Law Cipta Kerja buatan Pak Jokowi itu bertentangan dengan Pancasila, keadilan sosial. Cuma karena kita bukan kekuasaan, kita tidak bisa mendesakkan tafsir Pancasila itu kan. Dan tentu saja apa yang terjadi di Hungaria juga bisa kita sebut lagi pada masa Orde Baru. Banyak teman-teman kita menjadi korban NKK, BKK, penyeragaman dan lain-lain. Nah yang kedua saya mau bilang bahwa kita sangat antipati dengan wacana menurunkan presiden atau menurunkan pemerintahan. Tentu saja bukan karena kita nggak senang, tapi karena ada alasan yang cukup untuk itu. Dan coba kita bayangkan kalau hak untuk berbicara, hak untuk menyampaikan pendapat bahwa ada pemerintahan yang brengsek, ada pemerintahan yang melanggar konstitusi dan harus diturunkan, tidak boleh ada, maka tidak ada reformasi. Apa itu artinya? Tidak ada KPK, tidak ada Komisi Pemberantasan Korupsi, tidak ada Mahkamah Konstitusi, tidak ada Komnas HAM, dan tidak ada macam-macam lain. Dan yang ada adalah tafsir tunggal pemerintah atas rakyat. Dan saya pikir TAP MPR nomor 10 tahun 98 tentang reformasi sudah menunjukkan bahwa ada penyalahgunaan wewenang, pengadilan digunakan secara sewenang-wenang untuk kepentingan kekuasaan, dan lain-lain yang kalau kita baca pada konteks 2026, saya pikir kita akan menduga ini yang ditulis sekarang, ini adalah masa sekarang ya. Tapi kalau kita lihat judulnya, ini tahun 98 dan itu berulang lagi. Nah di bagian yang terakhir, tadi Mbak Bibi sudah ngomongin soal makar ya. Dan narasi-narasi ini jelas menunjukkan bahwa orang yang menuduh akademisi atau masyarakat melakukan makar hanya karena berbicara, sesungguhnya adalah pemerintahan yang otoriter. Dia sedang membuktikan dirinya sendiri sedang melakukan tindakan yang otoriter. Menurut KUHP baru tahun 2023, makar adalah niat untuk melakukan serangan yang telah diwujudkan dengan persiapan. Jadi harus ada serangan dan ada persiapan. Persiapan apa sih? Nah persiapan seakan-akan longgar ya, cuma bersiap-siap. Tapi di situ dibilang lagi bahwa persiapan itu adalah perbuatan itu memang ditujukan agar ada serangan atau berpotensi menimbulkan serangan. Nah hanya berbicara apa potensinya, begitu kan? Karena kalau begitu maka semua orang di Indonesia mulutnya harus dilakban, tapi bisa menimbulkan makar. Yang kedua yang saya perhatikan juga, misalnya itu dituduh atau melakukan penghasutan. Nah Mahkamah Konstitusi hasil reformasi itu telah mengatakan bahwa penghasutan hanyalah bersifat material,
Artinya kalau sudah ada akibatnya, perbuatan itu tidak bisa dikatakan penghasutan. Jadi bicara saja tidak bisa dikatakan penghasutan. Nah, tentu saja kita sama-sama bisa menyaksikan dan memantau kalau semua putusan-putusan Mahkamah Konstitusi ini, khususnya dalam kasus Mas Saiful Mujani, diabaikan, maka ini lagi-lagi bukti bahwa apa yang diungkapkan Mas Saiful Mujani sangat benar. Pemerintah yang tidak patuh kepada undang-undang dasar bukankah pemerintahan yang tidak lagi punya kekuatan mengikat secara hukum dan moral ya, karena dia telah bertentangan dengan konstitusi. Dan saya berhenti di situ, terima kasih. Saya agak bingung karena kita hanya melihat konstitusi sebagai kumpulan pasal-pasal. Padahal yang paling penting adalah konstitusionalisme. Itu yang paling penting. Membaca konstitusi hanya dari pasal-pasal tidak akan memberikan makna apapun kepada kita sebetulnya kalau tidak ada konstitusionalisme. Walaupun sebetulnya Bung Saiful ada juga yang disebut unwritten constitution yang telah disebut sebagai konvensi ketatanegaraan, dan itu juga binding, mengikat. Jadi kalau kita bicara mengenai konstitusi dalam artian yang sangat sempit, yang mungkin ada saja yang bisa mengatakan Saiful Mujani melanggar konstitusi, bisa seperti itu. Tapi kan kita nggak melihat sesempit itu. Yang namanya living constitution adalah living constitution yang penuh dengan dinamika, di mana spirit konstitusi itu, hak-hak, way of life kita itu betul-betul tercermin dalam semua tindakan dan kebijakan-kebijakan yang kita lakukan. Nah, kalau ini kita tidak punya, ya tidak mungkin kita bisa punya demokrasi yang betul-betul consolidated, dewasa, dan ya responsif terhadap kebutuhan publik. Nah, ini yang saya lihat langka dan absen dalam diskursus yang terakhir ini. Sebab kalau kita bicara living constitution atau konvensi ketatanegaraan itu, yang namanya kebebasan akademik, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berekspresi seperti yang dilakukan oleh Saiful, tidak ada yang melanggar konstitusi, tidak ada yang melanggar hukum di situ. Semua itu adalah bagian dari hak yang inherent ada pada kita. Jadi di mana makarnya? Kalau kita baca pasal 264, pasal 193 KUH pidana yang baru, itu kan bicara mengenai penggulingan kekuasaan sebetulnya. Nah, saya kira apa yang dikatakan Saiful Mujani supaya Prabowo turun itu sah saja sebagai satu political expression, kenyataan politik. Kalau Saiful Mujani memang menggalakkan atau memobilisasi kekuatan, mengumpulkan segala macam resources, mungkin akan ada yang bisa menafsirkan bahwa dia melakukan satu tindakan yang menuju ke arah makar. Tapi kalau kita lihat apa yang disebut dengan kebebasan menyatakan pendapat atau ekspresi, ya sebetulnya sih semuanya kita bisa lakukan. Itu kan political statement. Kalau kita melihat di US, di Amerika, ini Bung Saiful tahu betul karena dia di Ohio State University, membakar bendera itu juga bagian dari kebebasan menyatakan pendapat dan tidak dihukum. Itu di US. Kemudian memiliki senjata. Memiliki senjata itu bagian dari kebebasan menyatakan pendapat, dan ada fight yang besar antara gun control ya, yang tidak suka dengan gun dengan mereka yang pro gun. Nah, ini hal-hal semacam ini kita tidak sejauh itu, tapi menurut saya kita memang sangat sempit melihat ya, konstitusi, dan Saiful hanya dituduh ya, secara sempit juga oleh mereka yang terganggu kekuasaannya. Ya, jadi saudara-saudara, kalau kita melihat ini dalam konteks yang dinamis, ya, sebetulnya kita bicara mengenai demokrasi yang juga harus dilihat dalam ya, perspektif seperti itu, perspektif yang betul-betul memberikan semua kebebasan kepada kita untuk melakukan check and balance, melakukan kebebasan, apakah kebebasan akademik, kebebasan pers, melakukan kontestasi. Ya. Jadi tidak semata-mata pemilihan umum, tidak semata-mata pemilihan presiden, karena as if demokrasi itu dibatasi oleh dua hal ini. Kalau
presiden itu harus dijatuhkan, ya mesti menunggu pemilu. Presiden itu bisa dijatuhkan, itu mesti oleh impeachment. Menurut saya itu penafsiran yang sangat sempit dalam melihat demokrasi dan melihat hak kita untuk bukan saja menyatakan pendapat, termasuk mengatakan bahwa dia harus turun dari jabatan sebagai presiden. Ya, jadi saudara-saudara sekalian, ini hal-hal yang mungkin bagian dari sejarah pendidikan politik yang kita sedang lakukan sekarang. Karena tidak ada demokrasi tanpa kritik, dan saya juga tidak mengerti kenapa kita mentabukan oposisi dan lebih senang dengan istilah countervailing power. Saya istilah countervailing power itu tidak lain dan tidak bukan adalah juga oposisi. Walaupun banyak pihak yang mengatakan sistem ketatanegaraan kita tidak mengakui oposisi, tapi menurut saya itu bullshit. It's bullshit, tidak mungkin tidak ada oposisi. Jadi saudara-saudara sekalian, buat saya, kalau kita bicara demokrasi, itu kan keberhasilan demokrasi itu adalah pada saat kita sudah bisa menerima kritik dan menerima perbedaan pendapat, dan tidak hanya membatasi diri pada aturan formal pemilu dan pilpres dan sebagainya itu. Nah, inilah keberhasilan kita berdemokrasi kalau kita mau, dan kalau itu memang menjadi bagian dari demokrasi yang kita akui, saya kira tidak ada yang salah dengan Saiful Mujani. Apa yang dia tulis, betapa pahit dan betapa keras sekalipun, itu tidak bisa dikatakan sebagai satu pelanggaran konstitusional. Itu bagian dari konstitusionalisme yang kita harus hidupkan. Menggulingkan pemerintah, ini kan gampang untuk diucapkan, tapi apakah seorang Saiful Mujani bisa menggulingkan pemerintah hanya dengan membuat statement semacam itu? Dan ini juga terlalu naif kalau kita melihat apa yang dituduhkan kepada beliau. Jadi kalau kita melihat pasal-pasal dalam KUHP pidana, saya tidak melihat jaksa penuntut umum akan bisa membuktikan bahwa Saiful Mujani sudah melakukan tindakan makar terhadap pemerintahan yang sekarang. Nah, jadi saudara-saudara, buat saya, apa yang dilakukan oleh Saiful Mujani dengan statement-statement dan aktivitas dia dari satu podcast lain podcast, itu tidak lebih dan tidak kurang dari bagian proses penyadaran politik yang demokratis buat kita untuk bersiap. Karena Indonesia memang membutuhkan orang yang jauh lebih berani, jauh lebih tegas, jauh lebih mudah. Kita sudah terlalu baik terhadap kekuasaan. We have been too kind. Udah datang waktunya untuk melakukan sesuatu yang lebih radikalnya. Karena yang betul yang dikatakan Saiful Mujani, ketika nasihat dan semua aktivis tidak bisa didengarkan, tidak ada pilihan lain, dan itu pilihan yang demokratis juga, bukan pilihan yang inkonstitusional. Jadi saya senang mendapat kesempatan menjadi kuasa hukum buat Saiful Mujani, dan saya mungkin tidak yakin Saiful Mujani akan dibawa ke pengadilan. Karena ketika dia dibawa ke pengadilan, pengadilan akan menjadi panggung politik untuk menguraikan semua kebobrokan dan semua tindakan-tindakan inkonstitusional yang dilakukan oleh kekuasaan. Saya belum melihat pengadilan politik dilakukan sekarang ini. Rocky Gerung beberapa kali dilaporkan ke polisi, tapi nggak ada follow-up-nya juga. Jadi buat saya belum menjadi nggak perlu mikir jauh ke depan, tapi sudah banyak anggota tim kuasa hukum yang siap untuk membantu dan